Nama saya Galuh Novi dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pola keruangan desa dan kota. Perbedaan desa dan kota menurut Profesor Bintarto. Kota. Ke-1. Mata pencarian. Penduduk kota bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan bermacam-macam. 2. Ruang kerja. Sebagai pekerjaan dilakukan di ruang terbuka, tetapi untuk perkantoran dilakukan di ruangan tertutup. 3. Musim atau cuaca. Musim tidak mempengaruhi pekerjaan di kota, tetapi cenderung menjadi faktor penghambat. Yang keempat, keahlian. Pekerjaan di kota bervariasi dan ada spesialisasi pada bidang-bidang tertentu. Kelima, rumah dan tempat kerja. Jarak rumah dengan tempat kerja kebanyakan jauh, maka sarana transportasi diperlukan. Yang keenam, kepadatan penduduk. Tinggi jumlah penduduk besar dengan wilayah kota cenderung sempit. Yang ketujuh, kontak sosial. Frekuensi tinggi jumlah penduduk besar dan sering bertemu. Tempat kerja mendukung terjadi frekuensi komunikasi tinggi. 8. Stratifikasi penduduk. Kompleks dan banyak stratifikasi penduduk kota, misalnya ada masyarakat elit, kelas atas, menengah, kelas bawah, dan proletar. 9. Lembaga. Lembaga di luar pemerintah banyak dan sesuai bidang, misal lembaga hukum, seni, olahraga, sosial, dan lain-lain. Yang ke-10. Kontrol sosial. Peraturan atau hukum tertulis. Jika terjadi pelanggaran sosial, sanksi sosial yang diberikan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Sedangkan di desa yaitu yang ke-1. Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian dengan jenis yang sama. Kedua, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, maka ruang kerja terbuka. Ketiga, curah hujan sangat mempengaruhi pada kegiatan pertanian, baik sawah, irigasi, maupun ladang. Yang keempat, pekerjaan di desa bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan sama di bidang pertanian. Yang kelima, jarak rumah dengan tempat kerja cenderung dekat, sehingga sarana transportasi tidak begitu diperlukan. Yang keenam, rendah jumlah penduduk kecil dengan wilayah desa cenderung luas. Ketujuh, frekuensi rendah jumlah penduduk kecil dan jarang bertemu lahan garapan yang luas membuat komunikasi menjadi kurang. 8. Sederhana dan sedikit. Contoh kesederhanaan stratifikasi penduduk desa adalah antara pemimpin desa dengan warganya. 9. Lembaga di luar pemerintahan desa sedikit, misalnya kelompok tani dan paguyuban seni. 10. Adat atau tradisi setempat. Jika terjadi pelanggaran sosial, sanksi yang diberikan sesuai dengan adat istiadat atau tradisi setempat. Kedua, perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Yang ke-1, perkembangan desa menurut klasifikasi tingkat. Perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu, tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya dengan ciri: 1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. Kedua, penduduknya jarang. Ketiga, mata pencarian homogen yang bersifat agraris. Yang keempat, bersifat tertutup. Yang kelima, masyarakat memegang teguh adat. 6. Teknologi masih rendah. 7. Sarana dan prasarana sangat kurang. 8. Hubungan antar manusia sangat erat. 9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Desa swakarya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah: ke-1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. Yang kedua, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Ketiga, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Keempat, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain.
Kelima, jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada. 1. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. 2. Penduduknya padat-padat. 3. Tidak terikat dengan adat istiadat. 4. Telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. Kelima, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. 2. Perkembangan kota. Tahap eopolis merupakan suatu wilayah yang telah berkembang dan telah diatur menjadi kota. Tahap polis merupakan kota yang memiliki sifat agraris, pusat keagamaan, dan pusat pemerintahan. Tahap metropolis merupakan kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. 2. Tahap megapolis. Tahap megapolis merupakan beberapa kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Tahap tiranopolis merupakan kota yang mengalami kemerosotan moral dan kerawanan sosial yang sulit dikendalikan. Tahap nekropolis merupakan kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi kota mati. Gambar pola keruangan desa menurut Daljuli. A. Bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. B. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. C. Bentuk desa terpusat. D. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Gambar pola keruangan dan menurut Bintarto. A. Memanjang jalan. B. Memanjang sungai. C. Radial. D. Tersebar. E. Memanjang pantai. Gambar pola keruangan kota atau struktur kota. 1. Teori konsentris menjelaskan mengenai struktur kota yang berkembang secara teratur, mulai dari bagian inti kota hingga ke bagian pinggirannya. Dalam teori ini, pola ruang dari suatu kota semakin meluas hingga menjauhi titik pusat kota. Zona yang terbentuk akibat pemekaran wilayah mirip sebuah gelang yang melingkar dengan pengelompokan daerah atas 5 zona, yaitu Zona 1 sebagai pusat kota dan kegiatan inti, seperti bisnis dan pemerintahan atau Central Business District atau disebut CBD. Zona 2 sebagai penunjang pusat kota atau zona peralihan. Umumnya terdapat banyak aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota tersebut. Zona 3 khusus sebagai permukiman kelas pekerja atau buruh. Daerah tersebut dipilih sebagai tempat tinggal agar biaya transportasi bekerja tidak mahal. Zona 4 hampir sama dengan zona 3 sebagai tempat tinggal pekerja. Namun perbedaannya ialah zona ini digunakan bagi pekerja kelas menengah. Pekerja kelas menengah yang dimaksud ini profesional yang telah memiliki jabatan yang menunjang. Zona 5, yakni permukiman bagi orang-orang yang menginginkan tempat tinggal yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Zona ini merupakan permukiman yang beralih ke zona pertanian. Teori konsentris dapat diterapkan di wilayah-wilayah yang lingkungannya sangat mudah untuk dibangun. Jalur transportasi, karena transportasi menjadi hal yang vital pada teori ini. 2. Teori sektoral. Teori ini muncul sebagai bertentangan dari teori sebelumnya, di mana struktur perkembangan kota tumbuh tidak teratur. Pertumbuhan kota tidak hanya dimulai dari bagian inti kota, namun dari wilayah sektoral yang kemudian menyebar ke sekitarnya. Tidak berbeda jauh dengan teori sebelumnya, teori sektoral juga memiliki 5 jenis pengelompokan zona yang sama dengan teori konsentris. Perbedaan yang mendasar terletak pada tingkat perkembangan penduduk di kota sehingga membuatnya tumbuh tidak teratur. 3. Teori inti ganda.
Teori ini adalah inti atau pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat atau tengah kota tersebut, namun beberapa inti yang terpisah. Teori ini cukup berbeda dengan teori sebelumnya. Kompleksitas dari teori ini mengelompokkan 9 zona dari struktur keruangannya. Antara lain zona 1, sebagai pusat kota dan kegiatan inti, seperti bisnis dan pemerintahan atau central business. Zona 2, merupakan daerah grosir dan manufaktur yang banyak terdapat pada daerah ini. Zona 3, sebagai permukiman kelas bawah. Zona ini dipilih karena pekerja kelas bawah umumnya akan memilih tempat tinggal yang mendekati pusat kota untuk meminimalisir biaya transportasi. Zona 4, permukiman kelas menengah. Daerah ini juga dekat dengan pusat kota, namun tata letaknya tidak begitu menjamur seperti daerah pemukiman di zona 3. Zona 5, yakni pemukiman bagi orang-orang yang menginginkan tempat tinggal yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Zona 6, daerah manufaktur berat. Zona 7, khusus bagi daerah pusat bisnis di luar kota. Zona 8, yakni pemukiman di pinggiran kota, suburban. Zona 9, yakni daerah penunjang kota, namun terletak di pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota atau suburban. 4. Teori poros. Teori menjelaskan bagaimana jalur transportasi berperan utama dalam memberikan pengaruh pada struktur ruang kota ini. Teori ini kemudian disebut sebagai teori poros. Teori ini dikemukakan oleh Babcock pada tahun 1960. 5. Teori historis. Teori keruangan kota yang didasari atas nilai sejarah yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk kota tersebut. Teori ini dicetuskan oleh Alonso pada tahun 1964. Perubahan tempat tinggal yang dimaksud yakni masyarakat tertarik untuk membangun permukiman di pinggiran wilayah CBD. Karena wilayah CBD mengalami perubahan teknologi yang cepat di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini kemudian menjanjikan kenaikan standar hidup bagi penduduknya. 4. Jadilah gambar bentuk-bentuk kota. 1. Orthogonal gridiron merupakan penyebaran dari pertumbuhan yang sama secara umum, tanpa adanya perbedaan yang berarti dan mempunyai pusat lokal utama. Bentuk ini biasanya digunakan untuk kota yang daerahnya datar, contohnya Los Angeles atau Tokyo. 2. Spiderweb merupakan salah satu bentuk kota yang sangat umum. Kota ini mempunyai kepadatan yang tinggi, pusat dari segala kegiatan yang sangat vital dengan perkembangan di sekitarnya, contohnya Dallas. 3. The Square Cities, bentuk buncur sangkar. Kota berbentuk buncur sangkar menunjukkan adanya kesempatan perluasan kota ke segala arah yang relatif, seimbang, dan kendala fisikal relatif tidak begitu berarti. Hanya saja ada jalur transportasi pada sisi-sisi memungkinkan terjadinya percepatan pertumbuhan areal kota pada arah jalur yang bersangkutan. 4. Octopus atau Star-shaped cities, bentuk gurita atau bintang. Pada bentuk gurita, jalur transportasi tidak hanya satu arah saja, tetapi beberapa arah keluar kota. Hal ini hanya dimungkinkan apabila daerah hinterland dan pinggirannya tidak memberikan halangan-halangan fisik yang berarti terhadap perkembangan areal kekotaannya. 5. The rectangular cities, bentuk 4 persegi panjang. Melihat bentuknya, orang dapat melihat bahwa dimensi memanjang sedikit lebih besar daripada dimensi melebar. Hal ini dimungkinkan timbul karena adanya hambatan fisikal terhadap perkembangan areal kota pada salah satu sisinya. 6. Satellite and neighborhood plans, bentuk satelit dan pusat-pusat baru. Pengembangan kota-kota satelit ini dapat berfungsi sebagai penyerap mengalirnya arus urbanik yang sangat besar ke kota utama dengan jalan meningkatkan fungsi-fungsi
yang ada di kota-kota satelit sehingga memperluas working opportunities. Contoh kota Stockholm, London, Copenhagen, Jabodetabek, Gerbang Kertasusila, Badung Raya. 7. Linier. Perkembangan yang diatur sepanjang koridor, yaitu sebuah jari merupakan variasi dari bentuk star, contohnya Madrid. 8. Sirkuit linear or ring plan, bentuk cincin. Dalam bentuk ini sebenarnya terjadi dari beberapa pusat kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar. Di bagian tengah, wilayah tetap dipertahankan sebagai daerah hijau atau terbuka. 9. Fan-shaped cities, bentuk kapas. Bentuk semacam ini sebenarnya merupakan bentuk sebagian lingkaran. Dalam hal ini, ke arah luar lingkaran kota yang bersangkutan mempunyai kesempatan berkembang yang relatif seimbang. Oleh sebab-sebab tertentu, pada bagian lainnya terdapat beberapa hambatan perkembangan areal kekotaannya yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hambatan-hambatan alami, natural constraints, misalnya perairan, pegunungan. Hambatan-hambatan artificial constraints, saluran buatan, zoning, ring roads. Batas terluar daripada kotanya ditandai dengan green belt zoning atau growth limitation dengan ring roads. Dengan demikian terciptalah bentuk bulat artificial. 10. Ribbon-shaped cities, bentuk pita. Sebenarnya bentuk ini juga mirip rectangular city, namun karena dimensi memanjangnya jauh lebih besar daripada dimensi melebar, maka bentuk ini menempati klasifikasi sendiri dan menggambarkan bentuk pita. 11. Stellar cities, bentuk stellar. Kondisi morfologi kota seperti ini biasanya terdapat pada kota-kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota satelit. Dalam hal ini terjadi gejala penggabungan antara kota besar utama dengan kota-kota satelit di sekitarnya. 12. Wall city, terbentuk karena pertumbuhan kota yang dibatasi oleh kondisi fisik topografi, misalnya seperti laut, gunung, dan lain sebagainya. 13. Constellation city. Pertumbuhan kota secara melompat-lompat, wilayah pengembangannya dihubungkan dengan jalur transportasi jalan dari pusat ke wilayah masing-masing. Polycentered. Bermacam penyebaran kota secara teratur dengan dibedakan antara jalur umum dan khusus, wilayah perkembangan, dan ruang terbuka. Contoh Detroit.